Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 391 di 5021 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Saat ini kami sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja. Pak Audi, apa kabar Pak? Halo, kabar baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di akhir pekan Pak Audi, indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 0,20%. Tadi sempat menguat ke level tertingginya di 6.134,882. Kalau kita lihat dari sisi teknikal terlebih dahulu Pak Audi, apakah pelemahan yang terjadi ini merupakan aksi profit taking yang dilakukan oleh para investor Pak? Ya, kalau untuk secara teknikal sebenarnya ini masih tendensi yang koreksi sehat ya, maksudnya tidak ada terlalu over untuk selling. Dan kalau dilihat juga justru hari ini malah asing masih inflow dan masih tercatat di sini net buy-nya sekitar 500 miliar. Jadi saya pikir untuk tekanan hari ini hanya untuk technical dan correction positif aja. Jadi memang masih momentumnya masih cukup oke. Baik, dari sisi sentimen terutama dari sisi global, Pak Audi, ini inflasi Amerika Serikat sudah diumumkan dan ini merupakan penantian oleh investor dalam beberapa hari terakhir. Tapi ternyata ketika pengumuman ini dikeluarkan, respon dari para pelaku pasar tidak tergambar cukup signifikan, Pak. Tidak hanya di pasar domestik, tapi juga di bursa Amerika. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Ya, sebenarnya sudah beberapa bulan terakhir atau bahkan ketika kuartal 1 dimulai itu, The Fed juga sudah mengantisipasi bahwa akan terjadi inflasi dan memang di sini adalah inflasi tertinggi sejak COVID ini terjadi. Jadi memang di sini di satu sisi memang inflasi ini menunjukkan adanya tendensi kuatnya pemulihan ekonomi, tapi di satu sisi yang lain juga ketika inflasi ini yang terlalu tinggi ini juga akan berdampak buruk juga untuk keadaan perusahaan itu sendiri. Tapi kenapa dia tidak terlalu berdampak terhadap di pasar modal di Indonesia khususnya, dan memang kalau dilihat di sini secara pandangan memang sudah view-nya sudah masuk ke dalam radar, khususnya juga dari BI juga sudah mengantisipasi dan kita juga minggu depan akan mengantisipasi juga terhadap data-data khususnya juga ada bunga suku bunga ya, suku bunga acuan. Jadi memang di sini sudah harusnya sudah masuk dalam radar dari BI itu sendiri. Baik, sudah dilakukan antisipasi dan para investor tidak bisa dikatakan abai di sini, tapi sudah memperkirakan. Kemudian juga dampaknya tidak terlalu signifikan, Pak Audi. Iya, betul. Baik, dari beberapa sentimen yang berkembang, inflasi Amerika Serikat, kalau kita kembali ke pasar domestik ini, Pak Audi, di sepanjang perdagangan hari ini, fluktuasi yang terjadi cukup tinggi. Namun yang menarik adalah di tengah dari fluktuasi indeks harga saham gabungan, dari komoditas Pak, pertambangan batu bara hari ini kompak mengalami penguatan yang cukup signifikan. Apakah penguatan ini terjadi karena sebelumnya atau di perdagangan sebelumnya, pertambangan batu bara beberapa emitennya sudah mengalami tekanan yang cukup dalam? Ya, kalau untuk emiten khususnya batu bara ya, kita bicara batu bara, memang secara tren sejak kuartal 1 memang masih belum terlalu signifikan untuk penguatannya, bahkan kecenderungan tendensinya masih koreksi. Tapi di satu sisi, sebenarnya kalau untuk kita bicara perusahaan batu bara, itu memang korelasinya akan terhadap dari harga komoditasnya itu sendiri. Dan kalau kita lihat memang per kemarin, per closing kemarin itu adalah harga komoditas batu bara itu sendiri sudah mencapai level di atas 100 US dollar. Jadi saya pikir ini adalah kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan sejak 2018-2019 itu level tertingginya hanya sampai 80 US dollar dan saat ini sudah melewati batas 100 US dollar. Artinya di sini memang kebutuhan manufaktur akan batu bara itu sendiri sudah mulai bergerak, khususnya dari emiten-emiten yang negara-negara yang membutuhkan batu bara cukup tinggi. Itu salah satunya ada China, dan kalau kita lihat juga PMI di China juga sudah mulai mengalami yang namanya ekspansi manufaktur. Jadi saya pikir ini adalah salah satu demand dari pasar di mana memang akan mengerek harga batu bara itu sendiri, dan satu sisi terhadap emiten-emiten yang ada di Indonesia ini akan menjadi sentimen yang cukup positif seperti itu. Baik, tapi pertanyaannya adalah dengan fluktuasi yang terjadi dari sisi harga, kemudian juga cukup tergambar dari pergerakan beberapa sahamnya. Apakah penguatan yang terjadi di akhir pekan ini masih akan terus berlanjut di pekan depan? Atau mungkin ada potensi untuk profit taking kembali, Pak Audi?
Iya, kalau di satu sisi kalau kita bicara emitennya justru di sini terlihat bahwa beberapa emiten di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di batubara ini justru baru mau mulai. Oke. Dan kalau kita lihat juga salah satunya ini mungkin yang menarik banyak investor adalah Adaro. Iya. Dan di mana juga di sini ada inflow asing yang cukup besar. Jadi saya pikir memang mata investor ini masih melihat adanya peluang, dan kalau kita lihat juga dari volume transaksinya, lalu juga asing juga masih melakukan asymmetric buying. Jadi saya pikir peluang masih akan ada untuk kenaikan di pekan depan untuk emiten batubara. Masih direkomendasikan masuk, Pak Audi? Untuk beberapa emiten masih, untuk emiten batubara salah satunya mungkin ada Harum, ada Adaro, dan ITMG juga menarik. Baik, dan Harum kebetulan juga menjadi listed company update kami untuk hari ini. Kita akan coba lihat rekomendasi Anda untuk saham-saham dari pertambangan batubara. Adaro terlebih dahulu 13-15, 8,68% penguatannya, Pak Audi. Analisis dan rekomendasi Anda untuk Adaro. Ya, sebenarnya kalau untuk Adaro ini adalah ada level resistance yang cukup kuat yang saya perhatikan di sini adalah di level 1350 sampai dengan 1300. Dan ternyata hari ini juga membuat Adaro itu turun lagi ke bawahnya. Jadi saya pikir tendensinya jika memang dia break untuk minggu depan dia melewati 1350, ini peluangnya sangat bagus sekali, bahkan bisa mencapai 1500 untuk target berikutnya. Seperti itu. Yang sudah ambil posisi di hold saja dengan level profit taking yang direkomendasikan, Pak Audi? Kalau untuk yang sudah ambil posisi hari ini sebenarnya momentum yang bagus sekali, dan ini masih direkomendasikan untuk boleh hold dulu. Ya, even selama masih di atasnya 12.50, saya pikir ini masih chance untuk naik masih sangat terbuka untuk Adaro. Oke, dengan target tadi di 1.500, apakah level tersebut juga level profit taking, Pak Audi? Kalau dilihat historical, ya memang itu adalah level taking profit di bulan Desember 2020 seperti itu. Kemudian untuk Harum yang juga Anda rekomendasikan, dan kebetulan juga listed company update kami untuk hari ini, untuk Harum menguat di 7,96%, 5425. Analisisnya, Pak? Ya, sebenarnya untuk Harum ini ya salah satu emiten yang bergerak sideways cukup panjang itu dari bulan pertengahan Mei, dan akhirnya hari ini dia berhasil melewati level sideways-nya atau level resistennya itu adalah di level 5.350. Jadi saya pikir ini adalah titik yang bagus untuk Harum. Jadi memang untuk yang sudah masuk hari ini bagus sekali dan boleh di hold dulu. Lalu untuk potensinya memang level berikutnya adalah bisa menuju sampai dengan level 6.200 untuk targetnya. Lalu batasi jika memang dia tiba-tiba drop ke bawah, yaitu adalah di level 4.950. Baik, 4.950 level stop loss yang dimaksudkan, Pak Audi? Iya, betul. Jika dia turun ke bawahnya 4.950, artinya dia sideways breakdown, dia melewati batas supportnya. Jadi memang ini adalah level yang perlu diperhatikan. Baik, selanjutnya juga ITMG, Anda juga rekomendasikan untuk minggu depan. Hari ini 5,67%, 14.900, dan tadi sempat menyentuh di 15 ribuan, Pak Audi. Ya, kalau untuk ITMG sebenarnya di sini masih ada spread ya untuk penguat. Itu memang targetnya hari ini saya melihat adalah menuju level 15.700. Dan hari ini masih di sekitar 14.900, masih ada peluang. Dan ini sebenarnya adalah level yang cukup mengganjal untuk ITMG itu sejak 2020, ya, sejak bulan Desember. Artinya jika nanti memang dia break 15.700, untuk target berikutnya adalah ini bisa mencapai 16.000. Jadi untuk hari ini, untuk yang sudah masuk ITMG masih boleh di hold, untuk yang belum boleh diperhatikan dengan level target terdekatnya adalah di 15.700. Baik, juga ada Harum dan ITMG, saham-saham dari pertambangan batubara yang masih direkomendasikan untuk pekan depan di tengah penguatan yang cukup signifikan di penutupan sesi kedua hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, menarik. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Audi. Dan pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak. Nanti kita akan coba ulas satu persatu sambil menunggu partisipasi dari line telepon. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Session Closing akan segera kembali.